Perkenalkan, nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240 130 155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Galantria Mandabisono, NPM 159. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Pada soal P12.2, Chu Laboratories memiliki paten berharga nomor 758/6002 1A atas sebuah alat presipitator yang mencegah jenis-jenis tertentu dari polusi udara. Chu tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, ia menjual penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang kemudian dipatenkan dan kemudian menyerahkan paten tersebut kepada produsen dengan basis royalti. Kadang-kadang paten juga dijual. Riwayat paten Chu nomor 758/6002 1A adalah sebagai berikut. Tahun 2013 sampai 2014, aktivitas yang dilakukan adalah penelitian untuk mengembangkan presipitator dengan biaya $384 Hong Kong. Kemudian pada Januari 2015, aktivitas yang dilakukan adalah desain dan konstruksi prototipe dengan biaya $87.600 Hong Kong. Kemudian pada Maret tahun 2015, aktivitas yang dilakukan adalah pengujian model dengan biaya $42.000 Hong Kong. Kemudian pada Januari tahun 2016, aktivitas yang dilakukan adalah biaya insinyur dan pengacara untuk permohonan paten. Paten diberikan 30 Juni 2016 dengan biaya $59.500 Hong Kong. Kemudian pada November 2017, aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas rekayasa untuk memajukan desain ke tahap produksi dengan biaya $81.500 Hong Kong. Kemudian pada Desember 2018, biaya hukum untuk membela paten secara sukses sebesar $42.000 Hong Kong. Kemudian pada April 2019, aktivitas yang dilakukan adalah biaya pengembangan untuk modifikasi desain paten dengan biaya $49.000 Hong Kong. Dan pada Juli 2021, aktivitas yang dilakukan adalah biaya hukum untuk gugatan pelanggaran paten yang gagal dengan biaya $34.000 Hong Kong. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten dianggap layak secara ekonomi. Chu menetapkan masa manfaat 17 tahun saat pertama kali menerima paten, namun pada 1 Januari 2021, masa manfaat tersebut direvisi menjadi hanya 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya terjadi sebelum 1 Juli, dan tidak dihitung jika biaya terjadi setelah 30 Juni. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Instruksi: hitung nilai tercatat dari paten nomor 758/6002 1A pada tanggal berikut. A. 31 Desember 2016, B. 31 Desember 2020, C. 31 Desember 2023. Pada poin A, carrying value Desember 31 2016, biaya hingga akhir tahun 2016 adalah $59.500 Hong Kong. Kemudian umur manfaatnya adalah 17 tahun dan amortisasi per tahun adalah $59.500 dibagi dengan 17 tahun sama dengan $3.500 Hong Kong. Maka carrying value Desember 31 2016 adalah $59.500 dikurangi dengan $3.500 adalah $56.000 Hong Kong. Kemudian poin B, carrying value Desember 31 2020, biaya yang dikapitalisasi sampai 2020. Yang pertama adalah paten awal sebesar $59.500 Hong Kong. Kemudian legal fees pada 2018
sebesar 42.000 dolar Hong Kong, kemudian development pada tahun 2019 sebesar 49 dolar Hong Kong, dengan total sebesar 150.000 dolar Hong Kong. Kemudian amortisasi pada tahun 2016 sampai 2020 adalah 5 tahun, maka 5 tahun dikali dengan 3.500 sama dengan 17.500 dolar Hong Kong. Maka nilai sisanya adalah 59.500 dikurangi 17.500 sama dengan 42.000 dolar Hong Kong. Kemudian amortisasi tambahan yaitu 42.000 ditambah 49.000 sama dengan 91.000 dolar Hong Kong. Dengan umur sisa sebesar 14 tahun, jadi 91.000 dibagi dengan 14 tahun sama dengan 6.500 dolar Hong Kong. Jadi amortisasi tahun 2019 sampai 2020 sama dengan 2 tahun, maka 2 tahun dikali dengan 6.500 sama dengan 13.000 dolar Hong Kong. Nilai sisanya adalah 91.000 dikurangi 13 sama dengan 78.000 dolar Hong Kong. Total carrying value Desember 31, 2020 adalah 42.000 ditambah 78.000 sama dengan 120.000 dolar Hong Kong. Selanjutnya bagian yang C. Diketahui umur sisa dari aset tersebut direvisi menjadi 5 tahun. Lalu untuk nilai buku 2020 dapat dilihat dari sebelumnya di bagian yang B, yaitu 120.000 Hong Kong dolar. Selanjutnya kita hitung amortisasi tahunannya, yaitu 120.000 Hong Kong dolar dibagi umur sisa 5 tahun menjadi 24.000 Hong Kong dolar per tahun. Maka untuk 3 tahun dari tahun 2021, 2022, dan 2023, total amortisasinya yaitu 3 tahun dikali 24.000 sama dengan 72.000 Hong Kong dolar. Jadi carrying value per 31 Desember 2023 yaitu 120.000 Hong Kong dolar dikurang 72.000 Hong Kong dolar menjadi 48.000 Hong Kong dolar. Pertama, kita menghitung nilai tercatat franchise, di mana kita menghitung total dari franchise-nya yaitu 58.700, sedangkan estimasi masa manfaatnya 10 tahun. Kita hitung amortisasi tahunannya yaitu 58.700 dibagi 10 tahun sama dengan 5.870. Nilai tercatat franchise caranya yaitu 58.700 dikurangi 5.870 sama dengan 52.830. Lalu kita menghitung paten yaitu total biayanya 82.600, sedangkan estimasi manfaatnya 8 tahun. Kita mencari amortisasi tahunannya yaitu 82.600 dibagi 8 tahun sama dengan 10.325. Nilai tercatat paten yaitu 82.600 dikurangi 10.325 sama dengan 72.275. Untuk merek dagang atau trademark, total biayanya yaitu 46.200. Kita hitung amortisasi tahunan yaitu 46.200 dibagi 20 tahun karena estimasi manfaatnya yaitu 20 tahun. Hasilnya yaitu 2.310. Karena ada 3 tahun jadi 2.310 dikali 3 dan ditambah 1.155. Karena di 2016 hanya 6 bulan saja. Kita hitung nilai tercatat trademarknya yaitu 46.200 dikurangi 8.085 sama dengan 38.115. Untuk menghitung laporan posisi keuangan yaitu jumlahkan semua dari aset tak berwujud tersebut yaitu franchise ditambah paten dan ditambah trademark atau merek dagang sama dengan 52.830 ditambah 72.275 ditambah 38.115 sama dengan 163.220. Jadi hasil dari total aset tak berwujudnya yaitu 163.220. Terima kasih.
Bagian yang B, pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Sandro Corporation mencatat berbagai jenis bahan terkait aset tak berwujud dalam laporan laba rugi. Rincian biaya tersebut mencakup yang pertama ada interest expense. Diketahui Sandro memiliki kewajiban berbunga sebesar $43.700 dengan suku bunga 14%. Maka beban bunga tahunan dihitung yaitu $43.700 dikali 14% menjadi $6.118. Selanjutnya ada franchise amortization. Dapat dilihat dari bagian A, total amortisasi franchise yang dibebankan untuk tahun 2022 adalah sebesar $5.870. Selanjutnya ada franchise fee, yaitu biaya franchise sebesar 5% dari total biaya franchise yang sebesar $900.000, sehingga $900.000 dikali 5% sama dengan $45.000. Biaya ini kemungkinan dibebankan langsung karena tidak memenuhi syarat kapitalisasi lebih lanjut. Selanjutnya ada amortisasi paten. Dapat dilihat dari bagian A sebelumnya, amortisasi untuk paten dihitung sebesar $2.200. Selanjutnya ada trademark amortization. Dihitung berdasarkan 2 periode berbeda dalam tahun yang sama. Seperti dijelaskan tadi, periode yang pertama itu dari 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Amortisasi atas nilai tercatat sebesar $36.000 dengan umur manfaat 20 tahun. Menjadi $36.000 dikali 1 dibagi 20 tahun dikali 6 bulan dibagi 12 bulan sama dengan $900. Pada periode kedua, yaitu dari 1 Juli sampai 31 Desember 2022 setelah adanya penambahan biaya legal sebesar $10.200, nilai tercatat meningkat menjadi $40.800 dengan umur manfaat 17 tahun. Menjadi $40.800 dikali 1 dibagi 17 tahun dikali 6 bulan dibagi 12 bulan sama dengan $1.200. Total amortisasi merek dagang untuk 2022 yaitu $900 ditambah $1.200 sama dengan $2.100. Total biaya atas aset tak berwujud, intangible asset expense, tinggal menjumlahkan saja seluruh komponennya, yaitu $6.118 ditambah $5.870 ditambah $45.000 ditambah $2.200 ditambah $2.100. Jadi total intangible-nya yaitu $61.288. Untuk soal yang terakhir ini yaitu KFC membeli merek dagang Bucoy seharga Rp100 juta pada 1 Januari 2025. Nilai merek dagang diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 20 tahun berakhir pada 1 Januari 2045. Pada 1 Januari 2035, KFC berniat menjual merek dagangnya kepada McD seharga Rp80 juta. Tentukan A. Nilai amortisasi merek dagang per tahun. B. Total amortisasi merek dagang pada 1 Januari 2035. C. Nilai buku merek dagang pada 1 Januari 2035. Dan D. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh KFC saat menjual merek dagangnya ke McD. Untuk menjawabnya yaitu yang pertama kita diketahui yaitu yang pertama ada harga perolehan saat KFC membeli merek dagang Bucoy ini yaitu sebesar Rp100 juta. Nah, untuk masa waktunya yaitu selama 20 tahun dan KFC itu menjual merek dagangnya atau harga jual ke McD pada 1 Januari 2035 itu sebesar Rp80 juta. Untuk menghitung yang A, nilai amortisasi merek dagang per tahunnya yaitu diperoleh dengan menghitung harga perolehan dibagi dengan periodenya, yaitu harga perolehan sebesar 100 juta tadi dibagi dengan 20 tahun menjadi Rp5 juta per tahun untuk amortisasinya. Lalu yang B, total amortisasi merek dagang pada 1 Januari 2035 ini kan dari 2025 sampai 2035 ini sudah berjalan selama 10 tahun.
Jadi, untuk menghitungnya yaitu yang banyak tahun tadi dari 1 Januari 2025 sampai 1 Januari 2035 dikalikan dengan nilai amortisasi per tahunnya yang sebesar 5 juta tadi menjadi 10 tahun dikali 5 juta, yaitu total amortisasinya sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang C, nilai buku pada 1 Januari 2035 diperoleh dengan menghitung harga perolehan tadi dikurangi dengan akumulasi dari amortisasinya atau total amortisasinya, yaitu harga perolehan tadi kan sudah diketahui sebesar 100 juta rupiah dikurangi dengan total amortisasinya yang sudah dihitung pada poin B sebesar 50 juta rupiah, maka diperoleh nilai buku pada 1 Januari 2035 ini sebesar 50 juta rupiah. Lalu yang terakhir, untuk menghitung keuntungan atau kerugian yang diperoleh KFC saat menjual merek dagingnya ke McD tadi, yaitu menghitung dengan harga jual ke McD tadi dikurangi dengan nilai buku yang sudah dihitung, yaitu yang harga jualnya tadi sebesar 80 juta rupiah dikurangi dengan nilai bukunya tadi 50 juta rupiah menjadi 30 juta rupiah. Ini keuntungan yang diperoleh KFC saat menjual merek dagangnya ke McD, karena untung ini nilai harga jualnya ini lebih besar dari nilai buku pada saat itu. Jadi kesimpulannya 30 juta ini merupakan keuntungan dari KFC dan kerugian bagi McD.